Halo guys, balik lagi bersama dengan Red Deer Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan komik yang menceritakan tentang perjuangan seorang laki-laki yang berubah menjadi ayah tak tertandingi. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih lama lagi, mari kita lanjut ke part 88. Cerita dimulai. Scene beralih di dalam ruang rapat Asosiasi Naga Surgawi yang dipimpin oleh Tang Gungang. Jadi, itulah yang akan kita lakukan terhadap masalah ini. Apa ada yang punya intel lain? Tanya Tang Gungang. Aku ada, terkait dengan Oh San Hyuk. Jawab Tang Gunjun, yang membuat Tang Gungang sedikit terkejut. Yang kemudian Tang Gunjun kembali berkata, aku mendengar rumor bahwa kondisi politik di Wushan sedang memburuk. Bagaimana maksudnya? Tanya Jung Ang yang kini telah ditunjuk sebagai pewaris Naga Halilintar. Seperti yang kita tahu, Wushan adalah daerah yang paling dekat dengan asosiasi kontraktor kriminal. Terdapat permohonan dari perguruan bela diri di daerah itu untuk membantunya. Imbuh Tang Gunjun. Mendengar hal itu Tang Gungang berpikir dalam hati. Mereka tidak menggubris perkataanku. Kemudian Tang Gunjun lanjut berkata, di masa lalu, asosiasi kontraktor kriminal juga pernah membuat keributan. Ujarnya sambil menatap Tang Gungang. Bukankah kita sudah menutup kasus itu karena terlalu ambigu? Imbuh Tang Gungang yang merasa tersinggung. Meskipun keputusan itu diambil karena kita tidak mendapatkan bukti yang solid, tapi bukankah kita sangat mencurigai mereka? Organisasi mana lagi yang berani mengusik wilayah kita selain asosiasi kontraktor kriminal? Tanya Tang Gunjun kepada semua orang di ruang rapat. Tolong jangan bahas sesuatu yang belum tentu kebenarannya, tegas Tang Gungang. Meskipun begitu, perguruan di wilayah itu tetap harus diperhatikan supaya tidak merasa gelisah. Saranku adalah memberi beberapa ahli bela diri untuk mendampingi mereka, ujar Tang Gunjun. Mengirim ahli bela diri bukanlah hal yang sederhana. Lagi pula, apa mereka punya bukti bahwa asosiasi kontraktor kriminal akan datang menyerang? Tanya Tang Gungang dengan lantangnya. Selama ada kemungkinan, kita harus mengantisipasinya. Selagi perguruan sekutu kita merasa gelisah, setidaknya harus kita bantu sebisa mungkin. Jawab Tang Gunjun. Bukankah kita punya cukup orang, meskipun mengutus beberapa ke sana? Tanya Tang Gunjun balik dengan lantangnya. Kita tidak bisa mengirim bantuan tanpa ada bukti yang nyata. Jawab Tang Gungang dengan lantangnya juga. Mendengar hal itu, Jik Hakdo kemudian berkata, yang kalian berdua bicarakan sama sekali tidak salah. Ambil saja jalan tengahnya untuk mengurangi jumlah bantuan. Kenapa kau tidak memihakku? Tanya Tang Gungang dalam hati. Yang kemudian lanjut berkata, bukankah itu sama saja menyia-nyiakan tenaga? Terlebih lagi saat ini kita sedang ada restrukturisasi di dalam asosiasi. Yang jelas ada ketegangan dengan perguruan pedang, dan juga pergerakan perguruan iblis. Masuk akal, jika kita harus menghemat sumber daya manusia. Imbuh Kim Tae Huan. Mendengar hal itu Tang Gunjun menoleh dan berpikir dalam hati. Tolong dukunglah pendapatku untuk kali ini. Kemudian para sesepuh naga kembali berdiskusi dengan seksama. Lalu Tang Gunjun kembali berkata, aku mengerti kalau sulit untuk mengirim petinggi ahli bela diri dari setiap perguruan. Karena itu, bagaimana jika kita gunakan saja rombongan rumput bersama orang-orangku? Aku akan secara langsung ikut melibatkan diri. Bukankah prajurit sewaan kita adalah anggota inti dari rombongan rumput? Jadi pekerjaan seperti itu sudah biasa bagi mereka kan? Tanya Tang Gunjun balik. Mereka memang berperan untuk mengatasi hal seperti itu. Jawab Jik Hakdo. Mungkin itu keputusan yang tepat untuk kondisi saat ini. Imbuh Kim Tae Huan. Mendengar hal itu Tang Gungang terdiam tanpa bisa berkata-kata. Maka, kita putuskan seperti itu, ujar Tang Gunjun. Scene beralih ke kediaman MC kita. Apa tidak masalah melakukan ini denganku, meskipun besok kalian ada latihan dengan master lain? Tanya Baik Dong sambil berendam di air obat.
Kami juga perlu mendalami bela diri Babeh. Benar, kami harus mewarisinya sebagai anak. Jawab Gung Hyun dan Gung Myung yang juga sambil berendam di air obat. Tapi otot kalian terlihat sangat nyeri. Ujar Baik Dong. Ototmu lah yang lebih parah. Bahkan kadang aku jadi agak takut dengan Babeh. Saut Gung Hyun dan Gung Myung. Ini adalah bukti tekadku, imbuh Baik Dong. Tapi kuharap Babeh sedikit mengasihanimu. Rasanya sangat mencemaskan setiap melihatmu berlatih. Ujar Gung Hyun. Tidak, aku tidak boleh memperingan latihan. Jika aku tidak membiasakan diri, maka kedepannya akan lebih sulit untuk bertahan. Pungkas Baik Dong. Meski tadi kami bilang seperti itu, tapi kami juga selalu memukulmu sekeras mungkin kok. Kami hanya merasa bersalah, karena berbahaya sekali hari ini memukulmu dengan tulang iga. Saut Gung Hyun dan Gung Myung. Tidak apa-apa, aku masih sanggup menahannya. Dipukul dengan tulang iga masih tidak sekeras pukulan dari Master. Imbuh Baik Dong. Aku sungguh kagum kepadamu yang masih sanggup tersenyum. Babe bilang bela dirinya sangat brutal, jadi tidak mau serius mengajari kami. Ujar Gung Hyun dan Gung Myung. Dia juga bilang seperti itu padaku. Tapi jangan khawatir, aku sanggup menjalaninya. Pungkas Baik Dong. Yang kemudian secara tiba-tiba So Hyun datang dan bertanya, apa latihan kalian berlangsung baik? Lalu So Hyun lanjut berkata, aku merasa bersalah karena mempelajari bela diri yang berbeda dari kalian. Memang mending begitu, ujar Gung Hyun dan Gung Myung dengan lantangnya. So Hyun, cobalah makan lebih banyak, kian hari badanmu terlihat makin kurus. Imbuh Baik Dong. Benar, meski porsi makanmu tidak berkurang, cobalah makan lebih banyak. Kamu juga semakin tirus, ujar Gung Hyun dan Gung Myung menimpali. Sungguh, tanya So Hyun sambil memegangi pipinya. Scene beralih kepada MC kita bersama Serikat Pekerja Rumput yang ditugaskan oleh asosiasi telah melakukan perjalanan misinya. Sialan, pikir MC kita dalam hati. Yang kemudian lanjut membayangkan Tang Gun Jun yang datang ke pendopo Serikat Pekerja Rumput dengan berkata, kupercayakan pada kalian, satuan rombongan rumput. Mendengar hal itu MC kita berpikir dalam hati. Bagus, teruslah percayai kami. Sehingga di hari kami berkhianat, kau akan sangat menderita. Kemudian waktu kembali saat ini, saat MC kita sedang dalam perjalanan menyelesaikan misinya. Kemudian MC kita menoleh ke sampingnya dan terlihat Yang Ho mengikutinya. Lalu MC kita lanjut berkata, hei, kita di sini bukan untuk bermain. Aku bisa mati kapan saja. Itulah sebabnya aku ikut, jawab Yang Ho. Mendengar hal itu MC kita sedikit bertanya-tanya dalam hati. Lalu Yang Ho lanjut berkata, siapa tahu, kau akan gugur. Memangnya apa yang kau dapat jika aku mati? Tanya MC kita. Artinya, aku akan mendapat kesempatan. Jawab Yang Ho. Masih saja, saut MC kita dengan kesalnya. Tapi benar begitu adanya kan? Tanya Yang Ho balik. Kau benar-benar anak yang aneh. Jawab MC kita. Salahkan kekuatan cinta yang kumiliki ini. Imbuh Yang Ho. Hah, padahal aku adalah orang yang udik. Saut MC kita. Hei, perkataanmu sama saja merendahkan selera Nona Yo. Imbuh Yang Ho. Coba pikir saja, apa menurutmu keluarganya akan menerimaku? Tanya balik MC kita. Oh, apa itu berarti kau tertarik jika keluarganya merestui? Tanya Yang Ho balik. Astaga, jawab MC kita. Yang kemudian lanjut berkata, terserahlah, lakukan semaumu. Jika kau memang ingin mengikuti kami hingga akhir, jagalah dirimu sendiri. Kita di sini bukan untuk bermain. Aku tahu, aku hanya ingin satu kali saja mengamatinya. Jawab Yang Ho. Pertarungan kami bukanlah tontonan, kenapa anak orang kaya selalu saja sama? Imbuh MC kita. Scene beralih di salah satu perguruan sekutu asosiasi. Huam, ujar salah seorang penjaga gerbang yang menguap.
Apa menurutmu sungguh akan ada yang terjadi? Kenapa mereka sangat tegang menanggapinya? Tanya rekan penjaga yang lain. Katanya sih, mungkin kita akan disergap. Jawab rekannya yang menguap. Oleh siapa? Apa kontraktor kriminal sungguh mengincar kita? Tanya rekannya lagi. Mana ku tahu, aku hanya mengikuti perintah, sama sepertimu. Jawab rekannya. Yang kemudian mereka berdua terkejut dengan kedatangan sekelompok orang yang berlari mencoba menerobos pintu perguruan. Siapa kalian? Berhenti, ujar para penjaga gerbang perguruan. Namun dengan tersenyum kelompok itu berlari ke arah gerbang yang sedang dijaga. Yang kemudian salah seorang penjaga gerbang berteriak, "Musuh!" Namun dengan cepat kelompok asing yang datang itu, secara tiba-tiba dan cepat langsung menghabisi penjaga gerbang. Dan salah seorang anggota dari kelompok itu yang merupakan pemimpin kelompok berkata, "Langsung terjang mereka." Kemudian Sin beralih kepada kakek tua Jin Gasu yang tengah berjalan sendiri. Yang kemudian sambil berpikir dalam hati, pada akhirnya, aku terlibat. Yang kemudian lanjut berkata, padahal tanganku sudah kucuci bersih dari masalah murim. Aku tidak boleh melibatkan diri lebih jauh. Yang kemudian kakek tua Jin Gasu berhenti sejenak dan sedikit terkejut. Saat tiba-tiba langkahnya dihadang oleh naga langit yang mengetahui identitasnya dan berkata, "Salam hormat, tetua." Mendengar hal itu kakek tua Jin Gasu terdiam sejenak. Dan kemudian lanjut berkata, "Salam hormat kepada kepala keluarga Tang." Sin sedikit bergeser saat kakek tua Jin Gasu dan naga langit Tang Munbi telah menaiki sebuah kapal. "Aku merasa kurang pantas dituangkan minum oleh kepala keluarga klan Tang," ujar kakek tua Jin Gasu yang menerima segelas arak yang dituangkan. "Aku sudah mendugamu akan datang," saut Tang Munbi. "Meskipun aku masih berkulit, tapi sudah keriput," ujar kakek tua Jin Gasu sambil meminum araknya. "Sebagai orang yang pernah melayaniku, kau tidak perlu berkata begitu," saut Tang Munbi. "Tapi bukankah begitu?" tanya kakek tua Jin Gasu. "Langsung saja, aku masih tidak mengerti. Kenapa kau bekerja sama dengan orang itu?" tanya balik Tang Munbi. "Aku bukannya sengaja bekerja sama dengannya, dia hanya kebetulan saja ada," jawab kakek tua Jin Gasu. Yang kemudian lanjut berkata, "Dia adalah tipe orang yang menyebut dirinya sebagai pejabat." "Sungguh orang yang arogan," saut Tang Munbi. "Meskipun arogan, tapi dia bekerja dengan sangat baik," ujar kakek tua Jin Gasu. "Karena dialah banyak orang yang tewas," saut Tang Munbi menimpali. "Berkat dia jugalah banyak yang selamat," imbuh kakek tua Jin Gasu. "Jadi apa yang kau rencanakan?" tanya Tang Munbi. "Ku yakin dia akan mengatasinya sendiri, apalagi aku sudah sangat lama tidak melibatkan diri. Aku ikut hanya karena punya hubungan darah dengannya," jawab kakek tua Jin Gasu. "Seluruh kejadian sejauh ini adalah ulahnya kan?" tanya lagi Tang Munbi. "Sebagian, tapi dia pun menyelesaikan beberapa hal," jawab kakek tua Jin Gasu. "Bukankah itu hanya akal-akalannya, untuk mengancam orang supaya tidak bisa menolak?" ujar Tang Munbi. "Itu tergantung pada diri orangnya masing-masing. Tergantung mereka menurut atau tidak," jawab kakek tua Jin Gasu. "Tampaknya sudah sangat jelas kalian bekerja sama," pungkas Tang Munbi sambil meminum araknya. "Lebih tepatnya, tanganku terikat olehnya," imbuh kakek tua Jin Gasu. "Apa yang sebenarnya terjadi di hari itu?" tanya Tang Munbi. "Aku melempar koin, lalu kalah," jawab kakek tua Jin Gasu. "Berarti," ujar Tang Munbi yang belum selesai berkata. Yang kemudian langsung disela oleh kakek tua Jin Gasu dengan berkata, "Dia sudah menyiapkan semuanya dan siap beraksi lagi." Tapi bukan hanya itu masalahnya. Belum lama lalu, Dewa Iblis Arus Deras telah muncul. Pertama Dewa Iblis Metal Kekal, dan sekarang Dewa Iblis Arus Deras. "Kau paham apa artinya kan?" tanya kakek tua Jin Gasu. "Mereka akan segera muncul," jawab Tang Munbi.
Coba tebak siapa yang meredam amukan Dewa Iblis Arus Deras, ujar kakek tua Jin Gasu. Karena aku bahkan baru mendengarnya, apa itu kau lakukan sendiri? Tanya Tang Munbi. Kemudian kakek tua Jin Gasu menunjuk ke suatu arah, yang membuat Tang Munbi bertanya-tanya. Lalu kemudian Tang Munbi bertanya, perguruan iblis. Entah ini harus kita anggap sebagai keberuntungan atau bukan, nampaknya dia menangani Dewa Iblis Arus Deras seorang diri. Tanpa keterlibatan orang lain, jawab kakek tua Jin Gasu. Yang kemudian lanjut berkata, tidakkah menurutmu cukup aneh, Jiang Hu telah diam selama 10 tahun dan tiba-tiba dipenuhi gangguan secara bersamaan. Sudah kuduga itu dia, ujar Tang Munbi dengan kesalnya. Ada satu lagi, ujar kakek tua Jin Gasu. Yang kemudian lanjut berkata lagi, perguruan bela diri yang diisolasi tidak punya banyak waktu. Aku tidak tahu seberapa jauh yang dia rencanakan. Bukankah kita perlu menyiapkan diri untuk yang mau dihadapi? Jujur saja, aku tidak keberatan berada di pihaknya. Tapi caranya berpikir terlalu ekstrim sampai membuatku sendiri jadi takut. Karena itu, maukah kau mendengar saranku? Tanya balik kakek tua Jin Gasu. Mendengar hal itu Tang Munbi terdiam tanpa bisa berkata-kata. Sin beralih Sohyun yang menghadap ke dinding batu di suatu tempat. Kemudian Sohyun mengeluarkan tenaga dalamnya yang membuat dinding itu bergetar menciptakan getaran bulat yang tertinggal di dinding batu itu. Melihat hal itu nenek asing berpikir dalam hati. Bagaimana dia membuat bunga itu? Hanya dengan mempelajari teknik meditasi dasar. Lalu kemudian nenek itu lanjut berkata, Nona, percayalah kata-kataku, setelah kamu melanjutkannya lebih lama, pasti bisa membuat bunga miriat mekar. Nenek, aku tidak tertarik pada bunga miriat, saut Sohyun. Nona, kenapa kamu berkata seperti itu? Kamu harus membuat mekar, imbuh nenek itu dengan tegas. Kepalaku mungkin akan sakit karena melakukan ini. Aku tidak harus mempelajarinya, ujar Sohyun lagi. Kenapa kamu berkata seperti itu? Aku mengatakan ini karena setia kepadamu. Tegas nenek itu dengan lantangnya. Yang kemudian lanjut berkata, tolong ikutlah denganku sekarang juga. Jika kamu ikut dan belajar bela diri di perguruan kami pasti. Ujar nenek itu yang belum selesai berkata. Namun kemudian disela oleh Sohyun dengan berkata, Nenek yuk, jangan salah paham, ujar Sohyun kepada nenek itu yang sekarang kita tahu bernama Nenek Yuk. Nona, ujar Nenek Yuk terkejut. Kenapa kau memaksaku belajar ini? Apa kau pikir aku tidak mempelajari bela diri hanya karena tidak ada yang ingin mengajariku? Tanya Sohyun dengan lantangnya. Yang kemudian lanjut berkata, guruku adalah orang yang namanya dikenal oleh seluruh dunia. Tapi aku tidak belajar darinya karena tidak seharusnya ku pelajari. Aku belajar ini karena merasa terbantu. Tapi kulakukan secukupnya saja. Mendengar hal itu Nenek Yuk berpikir dalam hati. Aku tidak mengerti apa yang diucapkannya. Mungkin jika dia ku bawa secara paksa. Yang kemudian lanjut berkata, Nona, kamu harus ikut bersamaku. Namun secara tiba-tiba seseorang tertawa. Ho. Yang membuat Nenek Yuk sedikit terkejut mendengar hal itu, sedangkan Sohyun merasa senang mendengarnya dan menoleh ke sumber suara. Yang kemudian lanjut berkata, kakek. Kamu pergi kemana saja? Tanya Sohyun sambil memeluk kakek tua Jin Gasu yang kini sudah menyamar lagi menjadi penyapu jalanan. Maaf, aku pergi sedikit jauh. Jawab kakek tua Jin Gasu. Melihat hal itu Nenek Yuk berpikir dalam hati. Siapa orang ini? Di sisi lain kakek tua Jin Gasu menatap Nenek Yuk dengan tatapan tajamnya. Yang kemudian lanjut berkata, aku tahu dari mana asalmu. Tapi kurasa urusanmu di sini sudah selesai, tolong pulanglah. Memang siapa kau, ikut campur urusan kami? Tanya Nenek Yuk. Ho, kau ingin beradu sebagai guru? Tanya balik kakek tua Jin Gasu. Yang kemudian lanjut berkata kepada Sohyun, biar ku perlihatkan sesuatu yang menarik.
Kemudian kakek tua Jin Gasu berjalan ke arah dinding batu tempat sebelumnya So-hyun mengetes tenaga dalamnya yang membekas menjadi lingkaran bulat di dinding batu. Sesampainya di dekat dinding batu, kakek tua Jin Gasu yang melihat bekas So-hyun pun berpikir dalam hati. Apa dia melakukan ini tanpa contoh? Yang kemudian kakek tua Jin Gasu lanjut berkata, "Mari mekarkan bunga yang lebih besar." Yang kemudian kakek tua Jin Gasu langsung mengeluarkan tenaga dalamnya yang membuat lingkaran bulat di dinding batu menjadi lebih besar. Melihat hal itu So-hyun tersenyum senang, sedangkan Nenek Yu terkejut dan berpikir dalam hati. Siapa sebenarnya orang ini? Kemudian kakek tua Jin Gasu berkata, "Biar ku tanya lagi, kau mau beradu sebagai guru?" Melihat bekas yang ditinggalkan oleh kakek tua Jin Gasu, Nenek Yu berpikir dalam hati. Aku tidak boleh mundur begitu saja. Mencari orang yang punya relasi dengan ibu So-hyun bukanlah perihal mudah. Aku harus menyeretnya ikut, pikir Nenek Yu yang menoleh ke arah So-hyun. Yang kemudian melompat untuk meraih So-hyun. Namun So-hyun hanya memandang Nenek Yu dengan tatapan kasihannya, yang membuat Nenek Yu sedikit terkejut. Dan saat Nenek Yu hampir mendekati So-hyun, kakek tua Jin Gasu kemudian menggerakkan tangannya dari jauh ke arah Nenek Yu melompat, lalu menjauhkannya dari So-hyun. Yang kemudian membuat Nenek Yu terpental menjauh, lalu terbanting jatuh ke tanah. Di usiamu sekarang, seharusnya kau tahu mana yang boleh dan tidak untuk dilakukan, ujar kakek tua Jin Gasu. Nenek Yu yang bangkit setelah mendapatkan hal itu berpikir dalam hati. Telekinesis. Tenaga dalam yang tidak masuk akal. Kemudian kakek tua Jin Gasu berkata dengan lantangnya, "Aku sudah seringkali melihat orang sepertimu. Pergilah, aku tidak akan segan-segan lagi jika kau berani mendekatinya." Nenek Yu yang bangkit memandangi So-hyun, lalu kemudian lanjut berkata, "Nona, Nenek Yu, tolong rawat dirimu baik-baik," ujar So-hyun dengan kasihan. Mendengar hal itu Nenek Yu kemudian sedikit kecewa, lalu melangkah pergi meninggalkan So-hyun dan kakek tua Jin Gasu. So-hyun yang melihat Nenek Yu pergi berpikir dalam hati, meskipun aku ingin dengar lebih banyak tentang ibuku, tapi belum tentu yang jadi ceritakannya benar. Sekian untuk episode kali ini, jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru dari Mimin. Dan juga bantu share biar channel ini berkembang dan membuat Mimin semangat. Sekian dari Mimin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.